siklus proyek dimulai dengan adanya suatu gagasan, pengusulan yang pada umumnya itu bersumber dari para pemimpin masyarakat setempat. Jadi adanya gagasan sebuah proyek, ya, sebuah bisnis berarti muncul dengan adanya gagasan. Gagasan berarti ide, kira-kira apa sih yang akan kita lakukan ya. Kalau dari pemimpin masyarakat setempat mungkin bisa dikatakan dari RT ya, RW, camat, lurah, ya. Terus mungkin kepala-kepala daerah ya, seperti bupati, ya, wali kota, maupun gubernur ya, pada ini kalau di Kalimantan Barat ini. Jadi itu usulan-usulan itu dimulai dari gagasan dari pemimpin. Kenapa gagasan itu bisa muncul? Karena ada kebutuhan. Kebutuhan apa yang kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat. Terus gagasan itu sumbernya bisa jadi dari para tenaga teknis. Nah, teknis ini berarti tenaga-tenaga yang berada di lapangan. Jadi si tenaga ini atau tenaga teknis ini kira-kira perlunya ini dalam kondisi COVID ini mungkin perlu perbaikan jaringan ya, jaringan infrastruktur internet supaya kita kuliah ataupun sistem pembelajaran bisa dilaksanakan atau bisa diikuti di daerah manapun. Terus selanjutnya ada para perintis pembangunan yang seperti bank pembangunan di sini contohnya ya. Dan juga ada usulan-usulan program yang telah ada. Nah, biasanya ini berkaitan tentang janji-janji politik ya. Misalnya kalau adanya pilkada itu, ketika saya terpilih menjadi anggota apa gitu nanti, maka ada usulan-usulan program. Nah, itu adalah dimulai dari gagasan. Nah, setelah adanya gagasan ya, itu muncul ya, perlu diteliti terlebih dahulu apa yang menjadi motivasinya. Ya. Faktor dasar itu apa? Nah, motivasi gagasan pengusulan suatu proyek biasanya dapat dibagi dua kelompok. Yang pertama itu gagasan yang motivasinya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi kalau kita udah punya gagasan bisnis, ya pasti motivasinya adalah keuntungan. Keuntungan dari suatu investasi bagi si investor. Pasti dong motivasinya untung. Gimana kalau kita mau melakukan sebuah bisnis tapi nggak untung? Nggak bisa. Berarti itu adalah kegiatan sosial, ya. Bukan kegiatan yang dapat menguntungkan. Nah, untuk motivasi gagasan yang kedua itu adalah motivasinya untuk manfaat atau benefit atau kegunaan ya, bagi masyarakat banyak ya. Ini seperti tersedianya lapangan pekerjaan ya, perbaikan kesehatan, peningkatan kecerdasan, mungkin perbaikan infrastruktur itu menjadi motivasinya adalah manfaat. Apa sih manfaat yang didapatkan ketika gagasan itu sudah akan mulai dilaksanakan? Di sini ada 6 ya, ada 6 tahapan proyek ataupun tahapan bisnis. Dimulai dari gagasan suatu proyek di awal, di ide muncul dari beberapa gagasan ya, terus ada motivasinya apa, terus setelah itu baru diidentifikasi. Tahapan pertama itu diidentifikasi. Apakah proyek ini baik atau tidak atau seperti apa? Selanjutnya diformulasi atau melakukan persiapan. Setelah melakukan persiapan, maka dianalisis appraisal ya. Tahapan ketiga itu dianalisis. Selanjutnya diimplementasi, disupervisi di tahapan keempat, dan di tahapan kelima itu melakukan operasi. Setelah itu baru melakukan evaluasi. Apakah proyek ini baik, berjalan dengan baik atau tidak? Apakah proyek membutuhkan satu dan lain hal? Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu identifikasi ya. Tahapan pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi, yaitu menentukan calon-calon proyek yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Jadi di situ kan banyak tuh proyek maupun bisnis. Ya, kalau saya bicara bisnis, mungkin di kepala kalian banyak sekali. Saya pengen bisnis warung kopi Pak, saya pengen bisnis jualan kue, saya pengen bisnis baju dan segala macamnya. Nah di situ harus diidentifikasi terlebih dahulu, harus ada dipertimbangkan untuk bisa menentukan proyek apa ataupun bisnis apa yang akan kita jalankan. Ya, beberapa pegangan menyangkut perlu tidaknya suatu gagasan, proyek diteliti lebih lanjut adalah jawaban atas beberapa pertanyaan nih. Akan banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya. Contohnya, apakah proyek ini termasuk dalam sektor yang diprioritaskan? Kalau proyek pemerintah daerah, ya apakah ini memang betul-betul
menjadi skala prioritas, skala yang harus dilaksanakan karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan seperti apa. Yang kedua, apakah proyek secara besar akan menguntungkan? Ini berarti dia bicara profit. Kita lihat dari sisi bisnisnya seperti apa. Kalau dari sisi benefit, manfaatnya, apakah ini akan menyebabkan pengaruh yang baik ya, untuk sosial ekonomi mungkin ya, untuk kegiatan-kegiatan masyarakat dan sebagainya. Apakah bantuan dari pemerintah bagi jenis proyek tersebut? Nah, ketika proyek dilaksanakan, apa yang bisa pemerintah lakukan? Ataupun dari sisi bisnis, ketika kita mau membuat sebuah bisnis ini, ada nggak ya keuangan bantuan dari perbankan yang bisa kita ajukan dan segala macam. Jadi identifikasi ini membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk bisa menjadikan proyek ini dilaksanakan atau bisnis ini bisa dapat dijalankan. Tahapan kedua yaitu mengadakan persiapan dengan melakukan studi kelayakan dengan meneliti sejauh mana calon-calon proyek tersebut dapat dilaksanakan menurut aspek-aspek teknis, institusional, sosial, dan eksternalitas. Kalau kita bicara ekonomi publik ya, pasti akan bicara eksternalitas. Eksternalitas bisa positif, bisa negatif ya. Artinya kita melakukan studi kelayakan dulu nih, diteliti ya, formulasinya seperti apa. Setelah memperhatikan aspek tersebut, kemudian disusun studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek yang ideal ini akan berisi laporan beberapa hal ya, dan ini tidak baku ya, bisa ditambahkan tergantung proyeknya seperti apa, tergantung bisnisnya seperti apa. Kalau seandainya di beberapa laporan yang tidak dibutuhkan juga tidak masalah. Yang pertama biasanya itu ada ringkasan proyek, seperti apa sih latarnya, pendahuluannya. Terus setelah itu di studi secara teknisnya seperti apa, alat-alat apa yang akan kita butuhkan. Selanjutnya ada studi pemasaran. Kalau kita menjual sebuah produk ataupun usaha, pasti sudah kita pikirkan dulu bagaimana pemasarannya nih, siapa target pasarnya. Yang keempat itu ada studi manajemen ataupun organisasi, bagaimana strukturnya. Supaya apa? Supaya tidak tumpang tindih. Nah, itu ada studi finansial, keuangan, ini harus. Kalau seandainya tidak ada studi finansial, bahaya. Tapi ada dua kemungkinan ya. Bahaya kalau uangnya nggak cukup atau mungkin uangnya limited ya. Jadi unlimited maksudnya, uangnya unlimited, jadi bebas mau berapapun uangnya itu tersedia. Itu tidak masalah kalau tidak diperhatikan studi finansialnya. Nah, keenam sini ada studi sosial ekonomi. Dan banyak lagi studi-studi tergantung dari proyek ataupun usaha apa yang akan dilakukan. Tahapan ketiga itu analisis, yaitu mengadakan appraisal atau evaluasi terhadap laporan-laporan studi kelayakan yang ada. Jadi yang diformulasikan itu kita analisis. Dianalisis studi kelayakan proyek tadi, dianalisis untuk memilih yang terbaik di antara berbagai alternatif proyek yang ada berdasarkan suatu ukuran tertentu. Jadi ini mengikuti nih, ada identifikasi, ada diformulasikan. Nah, setelah itu tahap ketiga itu menganalisis apa terhadap laporan studi kelayakan yang ada ya, berkaitan dengan formulasi itu tadi. Yang keempat ini adalah implementasi ya. Ini adalah tahapan pelaksanaan proyek. Dalam tahap ini tanggung jawab utama dari perencanaan serta penilaian proyek adalah mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan visi proyek agar sesuai dengan final desainnya. Jadi setelah dianalisis berarti dilakukan. Nah, pada saat dilakukan itu harus melakukan pengawasan. Kalau dalam sebuah bisnis, ketika bisnis sudah berjalan, kita awasi kira-kira apakah budget yang kita gunakan harusnya sebesar ini, terus biaya-biaya apa yang akan kita keluarkan dan segala macamnya kita awasi. Yang kelima di sini operasi ya. Operasi bukan seperti yang di kesehatan ya. Nah, tapi secara definisi ya, memang operasi berarti kita membuka, melihat metode segala macamnya, kita lihat sesuai atau tidak, cocok atau tidak ya. Kalau pemasaran dalam sebuah usaha ternyata tidak sampai nih, berarti lakukan sesuatu yang mungkin lebih banyak ataupun metode-metode yang lain. Yang keenam ini baru evaluasi hasil. Tahap ini adalah evaluasi atas hasil pelaksanaan
serta operasi proyek berdasarkan laporan-laporan yang masuk pada tahap-tahap sebelumnya. Di sini dipertimbangkan antara apa yang direncanakan dan hasil yang ingin dicapai. Hasil evaluasi ini diperlukan untuk mengadakan perbaikan bagi proyek-proyek berikutnya atau mengembangkan gagasan baru dalam memilih proyek-proyek baru. Kita bisa dilihat betapa pentingnya suatu evaluasi itu ya. Jadi kalau dalam sebuah proyek ataupun dalam sebuah bisnis, ketika kita sudah mengevaluasi hal itu, maka itu menjadi acuan perbaikan kita untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Makanya kalau kita sebagai manusia juga tidak terlepas dari evaluasi. Ya mungkin sebulan sekali coba evaluasi diri kita, apa yang sudah kita lakukan. Nah, sama juga seperti bisnis ya, selama 1 bulan berjalan kita evaluasi. Hal tersebut sangat-sangat penting. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman. Kita sambil minum ya. Ini sampai di sini paham atau tidak nih? Gimana? Ada yang mau didiskusikan dulu di tahapan ya. Jadi tahapan itu ada 6. Silakan, tadi ada yang mau bertanya, silakan. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu, di sini ada yang sudah punya bisnis? Teman-teman. Halo? Halo, Pak. Enggak ada, Pak. Ya. Ada, Pak. Mana coba, mana yang ada nih? Si Rina ya, Rina Siliwati sama Ayu ya? Iya, Pak. Sebentar dulu. Hah? Anissa ya, Anissa Ayu nih. Anissa Ayu nih apa bisnisnya? Bisnis kuliner, Pak. Bisnis kuliner. Bisnis apa itu, Pak? Boleh tahu? Bisnis kue cubit, Pak. Kue cubit ya? Wah, Ya. kue cubit ini berarti kuenya dicubit-cubit ya? Di mana? Jual secara online atau offline atau gimana? Jadi kita pemasarannya itu secara online, Pak. Tapi diantarnya langsung ke rumah konsumennya gitu, Pak. Oke. Masih belum ada booth atau kiosnya gitu ya, Pak. Ini sistem sudah berapa lama? Dari SMP kelas 3, Pak. SMP kelas 3 sampai SMA kelas 3. Ini pas lagi kuliah, produksinya kalau pas lagi pulang aja, Pak. Oh, lagi pulang. Berarti produksinya di mana? Di Singkawang, Pak. Oh, di Singkawang ya, kue cubit ya. Nah, itu Ya. buat teman-teman di sini silahkan. Ada IG-nya, boleh di-chat ya. Buat teman-teman yang bisa follow kalau mau kue cubit ke Anissa Ayu. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah ketika melakukan sebuah usaha, melakukan nggak tahapan-tahapan 6 proses tadi? Ya? Dari identifikasi, formula, analisis, setelah itu ada implementasi, setelah itu juga ada operasi dan evaluasi. Kira-kira dari 6 tahapan, apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan? Ya. Dari 6 tahapan itu, Pak, mungkin pas awal produksi mungkin paling 1-2 tahap aja, paling identifikasi aja. Tapi segitu masuk kelas 2 SMA itu pelan-pelan 6-6-nya udah mulai diterapin, Pak. Ya, berarti itu ada perubahan. Pak, boleh nggak seperti itu? Boleh aja ya. Kalau seandainya dari awal, Pak, saya mau mulai bisnis dulu, boleh silakan ya. Berarti roti cubit, kue cubit ya. Ini promosinya lewat IG, lewat apa? Atau Facebook Cubit, atau apa? Lewat apa? Ya, lewat IG. Masih lewat IG pribadi, Pak. Pas lewat IG pribadi. Teman-teman sini udah pada follow? Ya. Udah, Pak. Udah ya, oke bagus. Kalau sudah follow berarti bagus tuh, berarti konsep pemasaran sudah benar ya. Jadi memanfaatkan orang-orang sekitar dulu, dipaksa untuk follow IG kita ya. Oke, terima kasih ya Anissa Ayu ya sudah berbagi ya. Jadi memang kalau mau sebuah bisnis ya, kue cubit ya, boleh lah ya sekali-sekali kalau ke Singkawang ya. Singkawang, kue cubit ya. Kue cubit itu kayak apa ya? Boleh ada nggak? Bisa kasih gambaran nggak? Si Ayu nih. Itu, Pak, jajanan. Ada fotonya nggak? Coba share di sini, bisa nggak? Sambil kita analisis.
Boleh, boleh. Nanti teman-teman di sini kan saya teman-teman di sini mungkin pada tahu nih, saya aja yang nggak tahu. Nah, jadi buat teman-teman di sini di EP ya, ini sambil menunggu Ayu memperlihatkan produknya. Jadi memang anak-anak EP itu minimal harus punya usaha ya. Walaupun tidak punya usaha yang besar ya, kecil-kecil pun tak masalah ya dari sisi online. Nah, minimal tuh reseller ya. Penyambung tuh keuntungannya lumayan tuh, tidak punya modal tapi bisa mendapatkan keuntungan. Nah, terus nanti buat orang-orang EP ini kalau mau masuk ke pemerintahan ya harus dari sisi ekonominya kita lihat kan proyek-proyek apa nih kira-kira yang akan dilakukan untuk bisa memajukan sosial ekonomi di daerah kalian masing-masing. Oke, tadi ya sambil nunggu Anissa, tadi ada satu lagi tadi yang bilang ada punya bisnis, siapa itu tadi ya? Siapa lagi yang punya bisnis selain Anissa? Ayu? Anissa aja nih satu kelas ini. Tadi kalau nggak salah Emi ya punya. Rina Silawati ya. Ya, coba Rina Siliawati. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Tadi kayaknya ada bunyi, ada hidupin mic-nya. Kirain saya ada. Teman-teman di sini ya, selain si Ayu nih siapa lagi nih yang punya bisnis? Nggak ada, cuman Ayu aja. Waduh, kalian kalah nih sama Ayu nih. Ayu sudah mulai bisnis mulai dari SMP. Nggak ada lagi teman-teman di sini yang punya bisnis? Aduh. Oke, jadi tadi yang disampaikan sama Ayu kan, Pak bisa nggak kalau misalnya kita mau melakukan sebuah bisnis tanpa melakukan 6 proses tahapan proyek ataupun bisnis tadi? Bisa, dimulai aja dulu, nggak apa-apa bisa. Cuman di situ akan membutuhkan waktu ya. Dan waktu itu memang, bentar ya.
Ya, halo, mohon maaf ya tadi ada telepon ya dari teman. Jadi ada beberapa hal ya tadi yang disebutkan oleh Anissa Ayu terkait bisnis yang sudah dijalankan. Ya. Saya akan coba lanjutkan dulu sambil nanti mungkin Ayu bisa share produknya biar teman-teman di sini semuanya tahu ya. Bisa Pak, udah bisa nih Pak. Boleh coba, silakan Ayu. Saya kasih. Izin Pak ya. Pak. Ya, silakan. Makasih. Ya. Kondisi Pak, sudah nampak Pak? Belum kelihatan, mungkin lagi loading kayaknya. Ya, lagi. Nah ini Pak, Ya. gambaran produk, Ya, lagi beberapa proses gambaran ya. produknya Pak. Sebentar lagi proses. Wah, hilang. Ya. Oh, ini ya, kue cubit ya. Yang buat ini siapa? Kamu atau ada orang Ya, lain yang jadi buat? saya Pak, Oke. saya yang buat, yang dari mulai belanjanya sampai ke nganternya tetap saya. Nah, boleh nggak kita ceritain sama teman-teman di sini proses bisnisnya sampai bisa bertahan saat ini, evaluasi apa yang dilakukan dan segala macam. Kalau misalnya evaluasinya itu kan dari produk ke produk itu, kalau udah kuliner itu pasti yang pertama itu cita rasanya. Mulai dari, jadi awalnya itu kan memang berdasarkan resep yang pada umumnya. Tapi kalau misalnya kita ngikut pada resep pada umumnya itu biar rasa dari produk itu jadi kayak oh ini biasa aja gitu. Tapi jadi lama-lama oh jadi enak ini kalau ini dikurangin gitu. Maka daripada itu pun, dan rasa-rasanya itu semakin lama ini kita juga semakin divariasikan. Awalnya itu cuma ada rasa original sama coklat. Makin kesini itu udah ada 7 varian rasa. Gitu Pak. Jadi pun ini kan jajanan ringan yang semua orang itu mau masuk ke semua kalangan gitu Pak. Itu yang bikin waktu itu yang bikin bisa sampai selama ini. Oke ya, good sekali ya, baik sekali ya apa yang sudah dilakukan oleh Ayu ya, Anissa Ayu ya. Jadi memang kalau yang namanya bisnis itu harus melakukan pembaruan ya, tadi yang dikatakan Ayu dulu hanya punya 2 rasa nih, tapi saat ini sudah banyak varian rasanya, sehingga hal itu kenapa bisa dilakukan, berarti ada identifikasi. Memang siklus ke-6 siklus itu ya setelah ini jadi kita mulai lagi identifikasi, kita mulai lagi formulasi, kita mulai lagi untuk analisis, ya udah implementasikan, kita operasi, setelah itu evaluasi. Setelah apa hal yang sudah kita lakukan nanti evaluasi, untuk tahapan selanjutnya kita seperti itu. Jadi memang siklusnya harus seperti itu. Ya, kalau kita cuma stuck, jadi yaudah saya mau usaha ini aja deh dari dulu ya, nggak akan mungkin berkembang ya, sehingga memang siklus itu harus dilewati. Ya, prosesnya itu memang harus berputar terus. Saat ini seperti apa kemauan dari masyarakat ya, pengennya ada rasa ini ya udah mungkin dicoba diidentifikasi, diformulasikan seperti apa, dianalisis, diimplementasi, dioperasi, dievaluasi lagi. Jadi buat kedepannya mungkin ini sudah nggak zaman nih, mungkin packagingnya lebih bagus dan segala macam. Nah itu ya manfaat dari siklus evaluasi proyek. Nah untuk kalian sendiri yang pengen coba mulai bisnis, lakukan 6 proses itu. Setelah melakukan itu, ya udah nanti dengan waktu yang ada, jalan seiring waktu, nanti kalian akan menemukan polanya. Ya, terima kasih ya Ayu Anissa ya yang sudah berbagi terkait tentang bisnis kue cubitnya. Mudah-mudahan tambah laris, tambah laku ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke ya, karena nggak ada yang mau tanyakan di sini teman-teman, mungkin sama Ayu atau sama saya kita diskusikan sama-sama terkait
bisnis ya, atau evaluasi proyek apapun maka itu. Silakan. 1, 2, 3, boom. Ya, udah ada nih. Gimana nih kalian nih? Nah, saya coba lanjutkan lah ya sedikit ya. Nah, tadi kita sudah melihat itu, kita lihat aspek-aspeknya apa aja di studi kelayakan proyek. Nah, di sini ini secara umum ya, tapi nanti tergantung bagaimana proyek itu, bagaimana bisnis itu, melihat aspeknya bisa bermacam-macam. Nah, ada kalau kelayakan usaha ada teknis dan produksi, ada pasar dan pemasaran, ada manajemen, ada hukum, ada dampak lingkungan, ada dampak sosial budaya, ada kelayakan usaha dilihat dari keuangan ya. Sini apakah usaha dapat di set up, lokasinya seperti apa, bahan bakunya seberapa banyak, tenaga kerja, alat mesin, transportasi, komunikasi, lingkungan, infrastruktur. Nah, hal-hal tersebut merupakan hal yang teknis dan bagaimana cara memproduksinya. Nah, kalau tadi kue cubit harus tahu teknis membuatnya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa, bagaimana cara bekerjanya, apakah kita melakukan sendiri atau kita mempekerjakan orang lain, apa-apa saja alat yang kita gunakan, mesin apa saja ya, bagaimana mengkomunikasikan seperti itu, bagaimana infrastruktur dan segala macamnya lah ya. Yang selanjutnya di situ ada pasar dan pemasaran. Nah, pemasaran seperti apa ya? Kita lihat dari permintaan, kita lihat dari pembeli ini siapa saja nih. Dan kita lihat persaingannya nih. Siapa yang udah pernah menjual kue ini, kue cubit di Sikawan, siapa-siapa aja. Kita harus tahu pesaing kita seperti apa. Ya. Sehingga kalau kita udah tahu itu, kita bisa melakukan kreativitas yang mungkin lebih baik daripada persaingan kita. Terus bagaimana promosinya, bagaimana mendistribusikannya. Ya, tadi saya dengar dari Ayu itu menjelaskan, memang kita masih online ya Pak, nanti tapi kalau orang perlu barang itu bisa langsung sampai ke rumahnya. Nah, harganya seberapa mahal, nah itu juga harus diperhitungkan. Apakah usaha ini dapat dikelola? Kalau sudah dikelola secara toko ya, offline ya, berarti ada struktur organisasinya, bagaimana tenaga teknisnya, bagaimana adminnya, bagaimana tenaga materialnya, bagaimana kemampuan SDM yang dimilikinya ya, bagaimana tanggung jawabnya, apakah memerlukan pelatihan atau tidak untuk bisa meningkatkan kualitas SDM-nya. Dari aspek hukum, apakah ini sudah dapat dipenuhi ya, dari legalitas badan usahanya, dari perizinan ya yang harus dipenuhi. Jadi memang untuk apa nanti supaya untuk produksi dalam skala besar itu sangat-sangat mudah. Kalau mungkin dalam yang kecil-kecil ya, hanya beberapa konsumen mungkin tidak begitu penting legalitas, tapi akan lebih enak kalau kita sudah melakukan perizinan atau legalitas. Jadi kalau memang nanti ada permintaan yang cukup banyak, legalitas badan usahanya sudah ada. Dan akan lebih mudah untuk masuk ke instansi ataupun swasta. Jadi ada hukumnya juga legal nih usaha ini ya. Ada NPWPD-nya, ada NPWP dan segala macamnya lah ya. Yang dibutuhkan administrasi di kantoran ataupun di swasta. Nah, dari kelayakan usaha ada keuangan ya, apakah ini menguntungkan, apakah ini dapat memenuhi kewajiban PHK kalau misalnya kita melakukan PHK atau pesangon dan segala macamnya, apakah kita dapat memenuhi itu atau tidak ya. Bagaimana likuiditasnya selama periode usaha, bagaimana uang itu mengalir, ya. Bagaimana biaya-biaya dan pendapatan, sumber pembiayaan, keadaan keuangan, neraca dan rugi laba, ada cash flow-nya, terus ada evaluasi keuangan ya, rugi laba, BEP, rasio, IRR, NPV, rasio dan yang lain-lain. Ya. Kalau di dampak lingkungan, apakah tidak mengganggu atau merusak lingkungan? Ya, itu kita kembali lihat apakah ini dapat merugikan lingkungan atau tidak. Dari sosial budaya ya, dari budaya mungkin bisa kita lihat apa yang biasanya dilakukan oleh daerah ini ya. Apakah seperti ini ya, kita bisa lihat hal-hal demikian. Nah, di sini kalau menurut Rusnan ya, ada beberapa aspek di sini ya, kedalaman analisis masing-masing aspek tergantung pada besar kecilnya dana yang tertanam dalam investasi dan karakteristik bisnis. Kembali lagi kita akan lihat bagaimana kita melihat aspek itu tergantung dari modal ya. Kebanyakan orang nggak mau usahakan, tak ada modal nih. Sekali ada modal nggak tahu nih usaha apa kan
Kebanyakan gitu ya. Jadi tergantung menganalisisnya besaran dananya berapa banyak. Kalau misalnya kita punya uang 10 juta ya, mungkin ada aspek-aspek yang tidak termasuk. Nah, mungkin aspek manajemen belum dibutuhkan karena mungkin dananya masih kecil. Manajemennya atau suatu organisasinya yang kita kelola itu sendiri. Tapi kalau kita sudah memiliki dana yang lebih banyak, maka dibutuhkan aspek manajemen yang baik. Ya. Nah, di sini ada aspek pasar ya. Total diperinci menurut daerah, jenis konsumen, perusahaan besar, pemakai ya. Ini bisa juga dilihat dari bagaimana permintaan, ya. Demand. Permintaan dalam sebuah masyarakat atau permintaan dalam sebuah kebutuhan ya. Kira-kira apa sih yang diminta oleh masyarakat ini? Apa sih yang diinginkan? Kalau kita punya bisnis, bukan apa yang ingin kita jual, tapi apa yang diinginkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya itu yang kita jual. Jangan sebaliknya, Pak, suka-suka saya lah Pak, saya mau bisnis ini, pokoknya bisnis ini, saya mau ini, tapi tidak tahu kebutuhan masyarakat itu seperti apa. Ya. Harus menyesuaikan permintaan. Jangan sampai salah ya. Kalau saat ini kondisi Pontianak panas, jangan sampai kalian jual jaket bulu ya, nggak laku karena tidak ada permintaan. Ya, supply ya, bagaimana perkembangannya di masa lalu, bagaimana perkiraan di masa depan, ya, faktor apa saja yang mempengaruhi penamaran. Jadi bisa kita lihat aspeknya dalam sebuah bisnis ya, kira-kira kenapa di bulan ini meningkat ya, kenapa di bulan ini turun, apa yang terjadi, apakah karena ini ya. Kalau dalam proyek pemerintah biasanya melihat dari kondisi makroekonominya, setelah itu baru melihat kondisi mikro. Sejauh mana nih kondisinya, apakah trennya meningkat, apakah trennya menurun. Jadi harga, program pemasaran, perkiraan penjualan, nah market share juga menjadi paling penting ya. Setelah harga juga penting ya saya rasa. Harga, program pemasaran, perkiraan penjualan, saya rasa ini hal-hal yang aspek yang sangat-sangat penting. Karena kalau udah harganya beda sedikit, biasanya konsumen bisa pindah. Oh, nggak mau beli situ mahalnya beda sini 3.000 gitu. Maka nanti market share-nya akan berubah, ya. Perkiraan penjualannya akan berubah. Nah, bagaimana program strategi pemasaran ya? Kalau saat ini sangat mudah sekali menggunakan media sosial, itu adalah salah satu target pemasaran ataupun program pemasaran yang tidak menggunakan biaya yang mahal. Ya. Nah, ada beberapa yang perlu jawab dalam aspek pasar ya. Silahkan kalian lihat ya, bagaimana strateginya ya, melihat usia produk ataupun produk life cycle dan segmen pasar yang direncanakan. Tadi yang sudah disebutkan oleh Ayu, karena ini target pasarnya sama siapapun bisa masuk ya. Tapi dia lihat dulu nih siklusnya, kalau cuman seperti itu aja dia tidak akan bertahan lama, sehingga dia membuat sebuah varian-varian baru supaya siklusnya lebih lama. Bagaimana kondisi marketing mix termasuk memilih skala prioritas, terutama dalam kaitannya dengan usaha investor melakukan penetrasi dan memasuki sebuah pasar. Nah, ini bagaimana strategi pemasaran. Yang perlu diperhatikan di teknis ya, lokasi ya, lokasinya di dekat mana ya, terus di situ bagaimana proses produksinya, bagaimana teknologi yang tepat untuk penggunaannya supaya kita bicara efektif dan efisien itu ya. Sehingga ada lokasi bisnis tadi sedikit saya jelaskan, variabel utamanya ya ketersediaan bahan mentah, jangan sampai nanti pasar itu sudah luas, permintaan sudah ada, tapi ternyata ketersediaan bahan mentahnya tidak mencukupi. Terus ada kapasitas, kualitas, kontinuitas, bagaimana biaya pengangkutan dan segala macamnya. Nah, di sini letak pasar, berarti target pasar yang dituju itu sama aja sih. Lokasi bisnis kita akan lihat tenaga listrik dan air. Nah, biasanya para investor itu akan mau menginvestasikan uangnya dalam sebuah bisnis, dilihat dulu nih listrik ini ada nggak nih, sudah masuk atau belum, air bersihnya seperti apa ya, ada suplai tenaga kerjanya seperti apa ya, fasilitas transportasi yang berkaitan dengan bahan mentah kalau menuju di lokasi itu seberapa jauh. Dan memang untuk melakukan proyek atau bisnis ini membutuhkan pemikiran yang tidak hanya satu sisi, banyak sisi. Kita lihat seperti apa.
Jadi memang untuk membuat sebuah proyek atau bisnis itu membutuhkan analisis ataupun kajian-kajian yang tidak hanya satu sudut pandang saja. Luas produksi ya. Terus juga alat analisa ini bisa bermacam-macam, ada pendekatan konsekuensi dan MR, ada pendekatan BEP, ada metode framing, dan alat analisa itu banyak sekali ya. Nah, kemarin saya sudah meminta kalian untuk mencari jurnal terkait evaluasi proyek. Nah, di situ banyak sekali macam-macam ya analisa proyeknya seperti apa nih, yang tepat penggunaannya. Ada proses produksi ya, proses produksi yang terputus-putus ya. Ini bahaya kalau terputus-putus, ini contohnya yang mungkin durian ya. Ini tidak kontinu, tidak berlangsung secara terus-menerus, tapi ada musim-musimnya. Ada continue ya, ada kombinasi ya antara yang putus-putus dan continue. Yang saat ini contohnya ya mungkin apa sih namanya, dodol durian atau kelompok durian kan. Kalau durian ini musiman dibuatlah continue, gimana caranya ya pengalengan. Nah di sini contohnya pengalengan nanas supaya proses produksi ini tetap terus berjalan. Ada layoutnya ya, layoutnya merupakan keseluruhan proses penentu bentuk dan penempatan fasilitas pada memiliki suatu perusahaan. Dengan demikian, penelitian layout mencakup layout site atau layout lahan lokasi bisnis, layout pabrik bangunan, bukan pabrik dan fasilitas. Ya. Kriteria yang digunakan untuk evaluasi layout khususnya pabrik ya, adanya konsistensi dengan teknologi produksi, adanya arus produk dalam proses yang lancar dari proses satu ke proses lain. Penggunaan ruangan yang optimal, terdapat kemungkinan untuk dengan mudah melakukan penyesuaian maupun untuk ekspansi di masa yang akan datang. Minimalisasi biaya produksi dan memberikan jaminan yang cukup untuk keselamatan tenaga kerja. Nah, jenis pembiayaan equipment-nya bisa digolongkan ada mesin pabrik, peralatan mekanik, elektronik, angkutan, dan peralatan lain. Sini juga ada aspek manajemen nih, hal-hal yang diperlukan manajemen pada masa pembangunan, siapa pelaksana bisnisnya, bagaimana jadwal penyelesaian bisnis, siapa yang melakukan studi masing-masing aspek bisnis. Ini ada manajemen dalam operasi, ada bentuk struktur organisasi buat perusahaan yang terpilih. Nah, terus deskripsi masing-masing jabatan, jumlah tenaga kerja yang digunakan, siapa saja ya, anggota direksi dan tenaga kunci. Ini kalau aspek hukum legalitas, biasa ada jaminan-jaminan juga ya, untuk kita perlukan untuk perizinan. Ada sosial dan lingkungan ya, yang perlu diperhatikan bagaimana pengaruh bisnis terhadap peningkatan penghasilan di sebuah negara. Ini untuk bisnis yang besar ya, pengaruh bisnis terhadap devisa yang dihemat dan bisa diperoleh, penambahan kesempatan kerja, dampak terhadap masyarakat sekitar bisnis atau daerah semakin ramai, sarana dan alat transportasi baik atau tidak, disiplin lain, pendidikan, kesehatan. Jadi dilihat dari segala macam aspek. Dilihat juga dari aspek keuangan ya, di kedepannya kita akan bicara keuangan. Hal yang perlu diperhatikan, kebutuhan dana ya, aktiva tetap, modal kerja, aktiva tetap berwujud dan aktiva tetap tidak berwujud. Aspek keuangan nih, kalau sumber modal ya pasti bisa macam-macam, bisa modal sendiri, saham biasa, obligasi, bisa dari bank, bisa leasing, bisa project finance. Tergantung nanti kita maunya modal kita dari mana. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang mau didiskusikan ya terkait aspek-aspek ataupun siklus ya, siklus evaluasi proyek. Gimana teman-teman? Nggak ada Pak, udah ngantuk Pak, udah siang nih. Kalau ada yang nanya nih berarti kalian ini luar biasa nih, berarti paham ya. Saya anggap paham. Walaupun sebenarnya tidak tahu ya. Gimana dia mau didiskusikan, silakan. Pak, izin bertanya Pak. Oke, satu-satu ya, Hendrawan dan Gusti ya. Silakan Hendrawan dulu. Terkait 6 tahapan evaluasi proyek yang tadi Pak, kan yang pertama identifikasi sampai evaluasi. Ya. Mau bertanya terkait evaluasi nih Pak, apakah evaluasi tersebut tuh selalu dilakukan di akhir tahapan tersebut Pak?
apakah bisa dilakukan di tengah-tengahnya ataupun Ya, sebelum cak, akhir gitu Pak? Gimana Pak?